Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan topik ejaan dan poebi. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Salesya Aliska Marianti, yang kedua ada saya Yuki Nolanda Gayang, dan yang ketiga ada Ahmad Fabiansyah. Pertama, kita akan membahas tentang penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia karya Yeri Mijianti. Abstrak dari artikel ini adalah pedoman ejaan di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1901 sampai 2015. Selanjutnya ada pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa persatuan sekaligus sebagai identitas nasional. Pelestarian perlu dilakukan agar bahasa Indonesia makin mantap kedudukannya sebagai identitas bangsa Indonesia. Pelestarian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menjaga keaslian bahasa Indonesia. Contoh menjaga keaslian bahasa Indonesia adalah usaha menjaga keaslian bahasa Indonesia dilakukan dengan cara menuliskan kaidah-kaidah ejaan dan tulisan bahasa Indonesia dalam sebuah buku yang membahas tentang kebakuan ejaan. Dan yang kedua adalah menanamkan budaya berbahasa Indonesia kepada anak-anak. Contoh menanamkan budaya dapat diwujudkan pada pemerolehan dan pembelajaran bahasa Indonesia kepada anak-anak, baik di dalam keluarga maupun di sekolah. Menurut Via, pembakuan merupakan proses yang berkelanjutan dan memiliki fungsi sebagai jaminan ketersediaan buku pedoman kebahasaan. Buku pedoman dapat berwujud seperti kamus, ejaan, kaidah bahasa, dan penggunaan istilah. Pembakuan dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu yang pertama, model bahasa yang disetujui semua kalangan masyarakat, dan yang kedua, memudahkan pilihan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, bahasa Indonesia dapat menjadi media instruksi, pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Kesalahan ketatabahasaan dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, komunikasi. Kegiatan berkomunikasi yang dilakukan tanpa mengindahkan faktor penentu dapat membuat kesalahan berbahasa. Dan yang kedua, tata bahasa. Kesalahan penggunaan tata bahasa membuat bahasa Indonesia menjadi tidak baik. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang tepat adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai faktor penentu komunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaan. Agar kesalahan berbahasa Indonesia tidak terjadi, maka masyarakat memerlukan pedoman. Pedoman ejaan khususnya di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan terjadi karena kondisi masyarakat Indonesia yang terus berkembang dari segi politik, gaya hidup, budaya, dan komunikasi. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Ejaan yang berlaku sekarang adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebut sebagai PUEB. Ejaan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan, dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya adalah perkembangan ejaan dan ciri-ciri. 1. Ejaan Van of Huyzen. Bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi atau Arab gundul. Menurut Erika, terdapat 4 alasan mengapa terjadinya perubahan aksara tersebut. 1. Penyudahan vokal E, I, O menjadi vokal A dan U. Kekhawatiran Belanda terhadap ancaman kekuatan Islam. Politik etis dan politik bahasa. Cap C.H. Van of Huyzen adalah seorang lelaki yang memiliki kecakapan bahasa yang ditugasi oleh Belanda untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Ciri khusus ejaan Van of Huyzen yaitu tanda diakrisi, penggunaan huruf TI, penggunaan huruf CH, penggunaan OE, penggunaan huruf J, penggunaan I. Ejaan Republik. 2. Ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan sebagai acuan ejaan baku bahasa Melayu.
Ejaan Republik lebih dikenal dengan nama Ejaan Swewandi karena menteri yang mengesahkan Ejaan Republik bernama Mr. Swewandi. Ejaan Republik mempunyai ciri khusus, yaitu ada 5. 1. Penggunaan huruf OE, 2. Bunyi hamzah, 3. Kata ulang dengan angka 2, 4. Awalan di dan kata depan di, 5. Penghilang tanda diakritis. Dikembangkan oleh Mr. Swewandi adalah ahli hukum dan notaris pertama Bumi Putra yang menjabat dalam Kabinet Sahir 1, Kabinet Sahir 2, dan Kabinet Sahir 3. 3 adalah ejaan pembaharuan. Pembaharuan ejaan ini dilandasi oleh prihatin Menteri Muhammad Yamin akan kondisi bahasa Indonesia yang belum memiliki kejatian. Maka diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Ejaan pembaharuan memiliki ciri khas, yaitu gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan SJ menjadi S, gabungan vokal A, I, A, U, O, I menjadi AY, AW, OI. 4 adalah ejaan melindo. Ejaan melindo bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Ejaan melindo memiliki ciri-ciri, yaitu ada 6. 1. Gabungan konsonan TJ diganti C. 2. Gabungan konsonan NJ ditulis NC. 3. Kata menyapu ditulis menapu. 4. Gabungan SY pada kata syair ditulis saya. 5. Gabungan NG pada kata kopi ditulis nopi. 6. Dipotong OI pada kata koboi ditulis koboi. Yang kelima adalah ejaan baru. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK menyusun program pembakuan bahasa Indonesia berisi konsep ejaan yang menjadi awal lahirnya EYD. Konsep tersebut dikenal dengan nama ejaan baru atau ejaan LBK. Yang keenam, EYD. EYD mengalami beberapa perubahan dari masa ke masa, yaitu tahun 1972, tahun 1988, dan tahun 2009. Konsep EYD akhirnya dilengkapi pada pelaksanaan Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang disingkat dengan PUEYD. Ciri khusus PUEYD menggunakan 2 istilah itu, huruf besar dan huruf kapital. Huruf dipotong bayi ditemukan di belakang kata. Gabungan konsonan KH, NG, NY, SY termasuk kelompok huruf konsonan. Penulisan huruf mengatur 2 macam, yaitu huruf besar atau huruf kapital dan huruf miring. Tanda ketik dibedakan istilah dan penggunanya menjadi 2. Penulisan angka menyatakan nilai uang menggunakan spasi antara lambang dengan angka. Yang ketujuh adalah PUEB. Aturan ejaan yang bernama PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat dengan PUEB. PUEB ini memiliki ciri khusus, ada 5, yaitu 1. Huruf vokal ulang yang digunakan diakritik lebih rinci. 2. Huruf konsonan penggunaan huruf Q dan X lebih rinci. Huruf dipotong terdapat tambahan di volume EI. 4. Huruf kapital penggunaan lebih diringkas. PUEYD sama dengan 16 aturan, PUEB sama dengan 13 aturan. 5. Huruf tebal hanya 2 aturan, menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring dan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Antara EYD dan UEB suatu analisis komparatif. Dan ini adalah abstrak ejaan aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia. Perubahan aturan ejaan, yaitu 1. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. 2. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UEB. Pendahuluan 19 Maret 1947, yaitu ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Swewandi atau Republik. Akhir 1959 dirumuskan ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. 16 Agustus 1972 berlaku EYD.
Tahun 1987, penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tahun 2009, Peraturan tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 26 Desember 2015, UEB sebagai pengganti IED. Ini ada hasil dan pembahasan. 1. Pelafalan diakritik. Yang A, diakritik E dilafalkan E. Diakritik E dilafalkan E. C. Diakritik E dilafalkan E. Kembali. 2. Keterangan huruf konsonen terdapat dua perbedaan, yaitu A. Penghilangan keterangan. Itu ada huruf K melambangkan bunyi hamzah. Dan yang B, penambahan keterangan huruf X pada posisi awal kata diucapan S. 3. EYD atau I, AU, dan O. UEB, I, AU, E, dan IO. Dan yang keempat, gabungan huruf konsonen ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini ada perbedaan penulisan huruf kapital. Unsur nama orang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital. Unsur nama orang yang bermakna tidak ditulis dengan huruf kapital. Cara perbedaan nama geografi yang menjadi bagian nama diri dan nama jenis. Penambahan gelar lokal. Contoh, K.H. Kiai Haji. Penulisan kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai penyapaan, penghilangan klausul. Dan ini ada perbedaan tanda baca atau tanda hubung. Penggunaan tanda hubung antara kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dan angka, kata ganti dengan singkatan, perubahan klausul tanda hubung untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Penggunaan tanda hubung menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Tanda petik untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, Sejak Pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan buku, B. Biaya produksi, C. Tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Dan ada penggunaan garis miring pada UEB untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata. Misalnya, buku pengantar link atau wistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Dia sedang menyelesaikan tauha atau utangnya di bank. Dan simpulan, EYD dan UEB terdapat perubahan berupa 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan klausul. Terima kasih.